Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Nusantara. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Dan biar semangat dari Tuhan, semangat pagi untuk kita melakukan segala aktivitas kita. Dan biarlah semangat dari Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita, menyertai kita semuanya, supaya dalam aktivitas kita tetap memperdulikan Tuhan. Tentu kita sudah selesai berdoa, ya, kita akan mendengarkan firman Allah. Mari kita akan buka Alkitab kita yang terdapat dalam Matius 5 ayat yang ke-5 pertama, ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang akan memiliki bumi. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Jadi namanya tema firman Allah pada pagi hari ini, renungan pagi hari ini ialah harapan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Jadi ada harapan Tuhan bagi orang yang percaya. Dari ayat yang baru kita baca itu adalah harapan Tuhan kepada kita supaya kita menjadi orang yang lemah lembut. Memang apalagi saya sebagai kolerik nggak mudah menjadi orang yang lemah lembut, ya. Kolerik akan berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Biasanya kolerik ya lain kalau kolerik yang tidak bertobat. Tapi kalau kolerik itu biasanya tidak bisa kompromi, ya. Orang kolerik itu ya orang katakan kaku, ya, karena dia memang berdasarkan apa yang yang diyakininya, apa yang dipercayainya. Itulah sebabnya mengapa pemimpin-pemimpin dunia ini banyak orang-orang kolerik. Kalau tidak orang kolerik akan menjadi sulit, ya, karena akan ada hal-hal yang bisa menghancurkan dunia ini. Jadi dibutuhkan orang-orang kolerik untuk memimpin bangsa ini. Tetapi orang kolerik yang sudah mengalami pertobatan. Jadi Alkitab mengatakan harapan Tuhan adalah supaya kita menjadi orang yang lemah lembut. Yesus pernah berkata, "Take my yoke and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul." Jadi belajarlah, pikul aku dan belajarlah kepadaku, kepada Yesus maksudnya. Jadi sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan engkau akan menemukan apa? Ketenangan bagi jiwamu. Jadi kalau Anda mau mengalami ketenangan bagi jiwa Anda, jadilah orang yang lemah lembut. Karena kita belajar kepada Yesus, belajar kepada Sang Guru Agung itu. Jadi pembelajaran kita kepada Tuhan itu membuat kita mendapatkan ketenangan. Memang secara ada yang sanguin, ada yang melankoli yang kerjanya tukang nangis, ada yang sanguin yang tidak bisa memegang janji, ada yang mati yang acuh tak acuh, ya. Dan tetapi semua itu Tuhan ciptakan supaya bisa menjadi orang-orang yang lemah lembut. Bahwa Tuhan mampu menjadikan itu, Tuhan mampu menolong kita untuk bisa menjadi lemah lembut. Bayangkan kalau kita terus orang-orang yang kasar, bagaimana rumah tangga kita? Anda tentu pernah melihat yang setiap hari di rumah orang terjadi pertengkaran, ya. Itu suasana neraka, bukan suasana surga kecil di bumi ini. Sementara Tuhan menginginkan dengan kelemah lembutan orang-orang percaya menjadi orang-orang yang lemah lembut, maka diharapkan akan terjadi surga kecil bagi keluarganya dan bagi masyarakat. Yang kedua dikatakan ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi yang kedua itu adalah orang yang murah hati. Murah hati itu ya tidak pelit, tidak stingy, ya, tapi juga tidak greedy. Ya, greedy itu tamak, ya, tidak pelit, ya. Kalau udah tamak, pelit, wah bahaya sudah itu. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa orang percaya, harapan Tuhan bagi orang percaya adalah supaya orang Kristen, orang percaya itu memiliki kemurahan hati. Jadi orang yang murah hati. Dan
dalam dunia ini kita seandainya saja dunia ini terus memiliki orang-orang yang murah hati, kadangkala tapi banyak juga yang menyalahgunakan, banyak yang salah mengerti. Ya. Orang Kristen memperhatikan tetangganya salah, ya. Menolong orang kadangkala salah karena ada tanda petik maksudnya dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa orang percaya itu yang dikatakan tadi, pertama itu lemah lembut, yang kedua itu dikatakan harus orang yang murah hati, yang tidak bisa. Saya sering katakan bahwa orang percaya, kalau dia orang percaya pasti tidak lepas dari memberi. Memberi belum tentu mengasihi, tapi orang yang mengasihi sudah tentu akan memberi. Dan itulah Tuhan kita, itulah Yesus yang mengajar kita untuk murah hati. Bukan mengajar kita untuk serakah, bukan mengajar kita untuk tamak, bukan. Tapi mengajar kita untuk murah hati. Yesus sendiri murah hati. Dia berbelas kasihan dengan 5.000 orang yang tidak makan. Hanya dengan bekal 5 roti dan 2 ikan. Ya, semua bisa makan sampai kenyang, sisa 12 keranjang. Lalu 7 roti dan beberapa ikan, yang makan 4.000 orang, sisa 7 bakul. Jadi itu kemurahan hati Allah, kemurahan Yesus waktu ada di bumi ini. Dia juga menolong orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan karena kemurahan hati Yesus. Itu sebabnya sebagai orang percaya Tuhan mengajak kita untuk selalu murah hati di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kita, Tuhanlah yang menjadi pemberi yang terbaik bagi kita. Karena Dia menyuplai kita, tapi ada banyak orang Tuhan sudah menyuplai hidupnya, dikumpul sendiri, membangun kerajaannya sendiri, membangun hidupnya sendiri. Ya, tidak salah. Alkitab mengatakan tidak salah. Tetapi satu kali Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari semua apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Hai dengar orang-orang percaya, kalau engkau memiliki kelebihan, dengarkan firman Allah. Alkitab mengatakan syukur sekali orang kaya masuk kepada kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan karena kekayaan Anda Tuhan membenci Anda, bukan. Bukan karena kekayaan Anda Allah tidak suka kepada Anda, bukan. Bukan karena kekayaan Anda Tuhan marah kepada Anda, bukan. Tetapi yang membuat Allah murka kepada Anda karena Anda sudah diberkatinya. Anda tidak berbuat sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada Anda. Anda tidak berbuat sesuai dengan kehendak Allah yang harus murah hati. Mungkin di sebelah kita atau Anda punya banyak rumah, lalu kemudian satu orang saja nggak ada yang Anda berikan rumah Anda untuk ditempati oleh orang-orang yang tidak mampu itu, tanpa bayar. Anda akan berkata bisnis is bisnis, merupakan apa yang telah diberikan Tuhan. Ingat bahwa napas hidup itu adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan menarik napas hidup itu dari kita, kita tidak berbuat apa-apa. Jadi selama Tuhan memberikan napas hidup itu, Allah mempercayakan sesuatu kepada kita, buatlah sesuatu terobosan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Itu harapan Tuhan. Itu harapan Yesus. Sehingga ketika kita semua orang percaya memiliki kemurahan hati, bagi mungkin secara tidak mampu, tidak punya untuk bisa menolong orang, murah hati dalam memberikan tenaga ini kepada orang yang membutuhkan, murah hati. Ya, yang ketiga yang Tuhan mau katakan kepada kita adalah supaya kita menjadi orang yang baik. Dalam Filipi 4 ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima, yang dikatakan, let your gentleness be known to all, the Lord is at hand. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi artinya menjadi harapan Tuhan kita menjadi orang yang baik. Ya. Karena banyak orang-orang yang tidak baik sekarang ini. Kita harapan Tuhan kita menjadi orang yang baik
di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, kita tidak menjadi batu sontohan, kita tidak menjadi pembuat keributan, pembuat kekacauan, yang terkenal dengan mabuk-mabuknya, yang terkenal dengan selingkuhannya, yang terkenal orang yang melakukan kejahatan, yang terkenal dengan melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Tapi Tuhan mengatakan jadilah orang baik, karena Tuhan sudah dekat. Dengan harapan ketika Tuhan datang balik kali yang kedua, kita berada dalam posisi diperkenankan oleh Allah. Kita berada dalam posisi yang apabila Tuhan naik ke surga, kita berada bersama-sama dengan surga. Apabila Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, kita bersama-sama dengan Dia. Jadi puji nama Tuhan. Jadi jadilah orang baik. Jadi kalau kita menjadi orang baik, tentu bukan berarti tidak ada musuh. Ada juga orang baik banyak musuhnya. Dalam Alkitab ada banyak itu. Katakan saja si Daniel itu, dia orang baik, tapi banyak musuhnya. Kenapa? Karena dia di kantornya nggak mau melakukan hal-hal yang macam-macam, sementara sahabat-sahabatnya seluruhnya. Jadi dia dipersekusi, dia dianiaya, dia dibully dan macam-macam. Tapi dia tidak bergeming, karena dia tahu pembela orang baik itu adalah Tuhan. Lambat atau cepat, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang, dan kebenaran tidak akan pernah kalah selamanya. Tidak akan pernah itu. Itu sebabnya jadilah orang baik sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, dan ini tidak kalah pentingnya, dalam 1 Korintus 10 ayat 31 bagian B-nya dikatakan, whatever you think, whatever you do it for the glory of God. Apa saja yang kau lakukan, lakukanlah bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam Matius dikatakan ayat yang ke-16, let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Jadi intinya adalah menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kita. Itulah tujuan yang akhir dari setiap orang percaya. Tujuan hidup kita adalah untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dari kita mulai lemah lembut, dari kita mulai yang disebut tadi baik hati, murah hati, dan kemudian menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Dan ujungnya dari semua apa yang kita lakukan itu, estuarinya, muaranya adalah kepada di mana nama Bapa dimuliakan, di mana nama Yesus dimuliakan dari segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah, ketika nama Tuhan dimuliakan, ya tentu kita sebagai orang yang percaya senang dong, ya, bahwa Bapa yang kita sembah, yang kita puji siang dan malam, yang kita agungkan, Dia dimuliakan, baik orang-orang yang percaya maupun tidak orang-orang percaya, karena melihat perbuatan-perbuatan kita itu yang tadi saya katakan rendah hati, murah hati, lalu kemudian yang lemah lembut, baik hati, dan orang yang mempermuliakan Tuhan. Jadi karena sudah jelas tadi saya katakan, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau rendah hati karena Tuhan. Kalau engkau lemah lembut karena Tuhan. Karena engkau baiklah untuk Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, baiklah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita, Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, biar kita terus melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai orang percaya melakukan sesuatu yang luar biasa, melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya terus mengalami transformasi dari Tuhan. Karena kita tidak lagi mencari keagungan bagi diri kita sendiri. Kita tidak lagi mencari hormat karena
harapan Tuhan itu kita harus penuhi. Harapan Yesus ini kita harus penuhi. Harapan Yesus bagi kita harus penuhi. Sama seperti dia kalau kita kepada Tuhan, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita punya harapan supaya Bapa, supaya Yesus menjawab doa-doa kita. Makanya Yesus berkata, minta maka aku akan berikan, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka kamu akan dibukakan pintu. Karena setiap orang mencari mendapat, setiap orang meminta menerima, setiap orang mengetuk pintu baginya dibukakan. Jadi itu hebatnya Tuhan itu. Dan terpujilah Tuhan. Dan biarkan Tuhan terus mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Mari sebagai orang percaya, kalau ini harapan Tuhan bagi kita, supaya kita bisa lemah lembut, murah hati, lalu baik hati, lalu kemudian mempermuliakan Dia. Mari kita menjawab. Karena dengan demikian, ketika kita juga bergumul dengan segala persoalan yang kita hadapi, Tuhan juga menjawab kita. Karena apa? Kita juga memenuhi harapan Tuhan, supaya dalam kehidupan ini Tuhan tidak ingin kita menjadi batu sentuhan, tapi Tuhan menjadi berkat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mendengarkan renungan firman Allah di pagi hari ini. Bagaimana harapan Tuhan bagi orang-orang percaya untuk berbuat baik atau rendah hati, lemah lembut, murah hati. Oh Tuhan Bapa di surga, dan selanjutnya daripada kehidupan itu adalah memuliakan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sadar bahwa tidaklah mudah untuk menjadi orang yang lemah lembut, tidaklah mudah menjadi orang yang murah hati, tidaklah mudah menjadi orang yang baik, tidaklah mudah untuk terus bisa mempermuliakan Engkau. Tapi kami tahu ini adalah harapan Tuhan yang harus kami jawab, yang harus kami realisasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami tetap mohon kekuatan-Mu, kami mohon tetap urapan-Mu, kami tetap mohon hadirat-Mu menyertai kami, sehingga apa yang Kau harapkan dari hidup kami boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bangsa dan negara kami tetap kami berdoakan, presiden dan wakil presiden diberkati oleh Tuhan, dan biarkan dia memerintah, mengatur rakyat ini dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Para menteri, para pejabat, para gubernur, para wali kota, juga bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan dimanapun ada, Aras Nasional diberkati oleh Tuhan. Gereja GP dimanapun ada, Tuhan memberkati. Rekan-rekan sejawat, Tuhan memberkati dimanapun mereka melayani. Di Lembah Dingarai, Tuhan memakai kami dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berkata hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, karena masa depan kami ada di tangan Tuhan, masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir. Oh Tuhan Bapa di surga, stroke dipulihkan dalam nama Yesus. Juga Tuhan, jantung yang sakit jantung dipulihkan dalam nama, diabetes disembuhkan oleh Tuhan. Semua sakit penyakit Bapa, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarkan renungan pagi ini sampai kepada mereka dengan tujuan. Kalau kami sebagai orang-orang percaya, biarkan kami merealisasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun tidak mudah, tapi kami tahu bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami firman-Mu, Roh Kudus-Mu, Yesus, Bapa itu sendiri. Karena Engkau berkata, aku di dalam Engkau, Engkau di dalam aku. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Kami mulai hari ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, bersama dengan firman-Mu. Segala pekerjaan si jahat yang mengganggu perintah keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerangi hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpannya dan melakukannya dalam hidupnya.
Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Jadi banyak-banyaklah mendengar firman Kristus supaya iman kita betul-betul iman yang sejati. Tapi kalau kita banyak mendengarkan firman Allah, biarlah hidup kita hidup dengan dalam pertobatan. Karena kalau kita banyak mendengarkan firman Allah, tidak hidup dalam pertobatan, iman kita tidak akan pernah menjadi iman yang sejati. Puji nama Tuhan. Dan Allahku akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. I can do all things through Him who gives me strength. Aku dapat melakukan segala perkara karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan lupa bersama dengan Tuhan Yesus ku jalani hari-hariku. Haleluya. Sampai ketemu nanti sore. Tuhan